Karena saya salah satu ustadz yang pernah mendapat ancaman dari kaum muhibbin yang saat saya ingin melakukan kegiatan untuk mengkaji satu hal yang menurut saya penting, tapi baru kami rapat panitia sudah mendapat ancaman saya. Kan saya dulu rumah makan saya Pak Kiai sering dimintain makan oleh para habaib. Nah itu tidak sambung terhadap Rasulullah. Kalau memang betul itu apa manfaatnya bagi kami dan apa bahayanya bagi kami, itu Pak Kiai. Nah, kalau memang Kiai Imad sampai bersiar kemana-mana dengan modal pribadi atau bahkan mungkin dari para kiai yang undang ini belum tentu dikasih amplop Pak Kiai, mungkin ini saya nggak tahu ya, itu kenapa Kiai Imad harus berdakwah ke sana ke sini menyampaikan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak sambung terhadap Rasulullah? Apakah sebahaya itu? Tapi dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini belum ada kitab yang sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu sepengetahuan saya. Kalau mungkin ada, mungkin saya belum tahu itu. Ini maka kitab-kitab apa sajakah yang emang sudah jelas menyatakan bahwasanya sadah Bani Ba'alawi itu adalah batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanya jawab Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani ketika berada di Lampung ya. Nah, jadi beberapa pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, sangat sulit dipertanyakan oleh para kiai-kiai kampung yang sangat luar biasa sekali ini saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Baik, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Termin pertama 3 penanya. Silakan ngacung dulu. Itu ada 2 di belakang. 2 ya Pak. 1 lagi. Sebelah kiri. Ya, 3. Monggo kersane yang bertanya maju ke depan, mohon dipandu panitia. Maju ke depan di panggung, sebutkan nama dan langsung ke pertanyaan. Saya bertanya, sebelumnya izin memperkenalkan, saya atas nama Agus Nurdin dari Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Dan kebetulan masih diamanahkan sebagai salah satu pengurus PCNU Bandar Lampung, Banom LTM NU Kota Bandar Lampung. Langsung saja poin ya, karena mungkin banyak penanya yang lain. Ada 2 poin saya akan mengajukan pertanyaan buat Kiai Imad. Sebenarnya sudah cetho welo-welo gamblang ya, gamblang sesuai yang disampaikan masalah dinamika nasab Ba'alawi. Namun kami juga penasaran, kami tidak habis pikir. Pertanyaan ke saya, apa sebenarnya sih alasan Ba'alawi dan para muhibbinnya yang masih tetap kokoh merasa dan menganggap bahwa mereka nyambung sebagai keturunan Nabi? Itu pertama. Yang kedua, Pak Yai, kami sebagai warga NU yang ciri khasnya punya banyak wirid-wirid ya, ijazah-ijazah banyak sebenarnya ya, tapi sebagian kita juga ada yang memilih dan merutinkan wirdus sakron rotibul hadat. Bagaimana pendapat Kiai Imad setelah sudah cetho begini, kami sebagai warga NU yang masih atau bahkan mengutamakan itu ada yang seminggu sekali, 3 kali menjadi wirid ya. Yang sebagaimana kita ketahui sudah masyhur, yang sahibul wirid itu adalah para yang dianggap sebagai ulama Ba'alawi. Demikian 2 poin pertanyaan kami ya. Sudah jelas nih. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus Husnuddin dari LBM PCNU Kota Bandar Lampung. Monggo yang pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nama Akmaluddin dari Kota Agung, Tanggamus, Ketua PWI Tanggamus. Yang kami hormati dan kami muliakan Kiai Imad dan seluruh rombongan, para alim, para ulama, hadirin hadirat yang saya hormati. Pertanyaan pertama tentang faktor apa saja yang menyebabkan Kiai Imad melakukan tesis, mempelajari ilmu nasab, ilmu genetik, dan desakan untuk melakukan tes DNA kepada para baik yang selama ini mungkin pernah kami dengar, tapi mungkin kita secara langsung ingin dengar juga malam hari ini dari Kiai Imad, sehingga itu menjadi penyemangat kita untuk terus menggaungkan tentang faktor-faktor tersebut. Yang kedua, adakah faktor-faktor yang mengandung unsur pidana dari kaum Ba'alawi atau para habaib itu? Lalu sudahkah ada upaya untuk melaporkan mereka kepada pihak berwajib agar ada efek jerah yang pada akhirnya tidak berkelanjutan sehingga bisa ditargetkan selesai masalah kajian nasab ini? Karena kalau terus dibiarkan dan tidak ada upaya hukum, saya yakin mereka akan melakukan upaya-upaya lain untuk memperkuat posisi mereka di hadapan masyarakat. Ya, kita doakan mudah-mudahan penegak hukum bisa berpihak kepada yang benar. Lalu pada yang ketiga, kami belum dengar atau mungkin ada yang sudah dengar tentang apakah itu dalam bentuk gaib atau alam nyata yang menyebabkan Kiai Imad yang atau istilah kronologis sehingga Kiai memberanikan diri untuk bergerak menghadapi faktor-faktor yang mungkin Kiai nanti akan sebutkan, sehingga Kiai berani untuk melakukan gerakan-gerakan ini. Dan kami ingin tahu kronologis yang mungkin ada faktor gaibnya sehingga Kiai berani untuk melakukan gerakan-gerakan ini. Mudah-mudahan sehingga dengan faktor gaib itu kami pun akan mendapat berkah pada malam hari ini untuk bisa melakukan gerakan juga ke bawah. Karena saya salah satu ustadz yang pernah mendapat ancaman dari kaum muhibbin yang saat saya ingin melakukan kegiatan untuk mengkaji satu hal yang menurut saya penting, tapi baru kami rapat panitia sudah mendapat ancaman saya. Ya, mudah-mudahan Pak Yai bisa memberi semangat kami untuk tidak takut dengan ancaman itu. Dan ini adalah rekaman suaranya masalahnya Pak Yai. Saya berani mengatakan ini karena rekaman suaranya sampai saat ini, sampai kapanpun akan tetap saya kenal dan saya simpan. Bahkan sudah kami tembuskan ke polsek atau pihak hukum terkait di wilayah kami. Tapi sayangnya belum ada tindak lanjut. Walaupun pada rekaman suara itu sudah ada fakta nyata bahwa ada ancaman intimidasi bahkan pembunuhan. Yang terakhir, kalau dari Ba'alawi bisa kita kan bakal, lalu di Indonesia ini kepada siapa dan kepada zuriyah yang mana kita harus berkiblat atau bercermin sehingga kita benar-benar merasakan adanya barokah dan meraih syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Akmaluddin dari Tanggamus Kota Agung ya, Ketua PD PWI Kabupaten Tanggamus, jauh 4-5 jam dari sini. Mudah-mudahan jalan pulang nanti selamat selalu. Baik, yang ketiga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai, nama saya Bambang Iskandar. Saya dari Tegineneng, Pesawaran. Dan kebetulan saya supir bis Ziarah Wali Songo. Nah, yang sudah pernah pakai bis kami, Kiai Nurholis, saya Pak Kiai. Nah, kalau Pak Kiai RM Soleh Bajuri dulu waktu
Muktamar PKB di Semarang. Itu izin semuanya Pak Kiai, khususnya kepada Kiai Imat yang jauh-jauh dari Banten, mudah-mudahan sehat selalu. Saya langsung bertanya Kiai Imat, tapi pertanyaan saya ini betul-betul mewakili dari saya sendiri dan kaum bawah yang nggak ngerti apa-apa. Karena background saya adalah sopir, jadi kehidupannya ya begitu-begitu Pak Kiai. Nah, jadi bukan dianggap bahasa apa muhibin atau orang yang senang dengan Habib, itu bukan. Dan bahkan saya dulu rumah makan saya Pak Kiai sering dimintain makan oleh para habaib. Nah itu, tapi saya tidak memandang itunya Pak Kiai. Saya tidak memandang itunya. Yang jelas pertanyaan saya pada Pak Kiai Imat adalah simpel saja. Sebenarnya dalam tesis Kiai Imat itu betul nggak sih bahwa Ba'alawi itu memang nasabnya tidak sambung terhadap Rasulullah? Karena saya nggak paham. Jadi walaupun udah dijelaskan begini, karena saya udah agak tua Pak Kiai, mungkin agak nyambung agak enggak. Nah, kalau memang betul Pak Kiai nasabnya itu tidak sambung terhadap Rasulullah, kalau memang betul itu apa manfaatnya bagi kami dan apa bahayanya bagi kami? Itu Pak Kiai. Nah, kalau memang Kiai Imat sampai bersiar kemana-mana dengan modal pribadi, atau bahkan mungkin dari para kiai yang undang ini belum tentu dikasih amplop Pak Kiai, mungkin ini saya nggak tahu ya. Itu kenapa Kiai Imat harus berdakwah ke sana ke sini menyampaikan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak sambung terhadap Rasulullah? Apakah sebahaya itu? Dan yang saya tanyakan lagi, bahaya mana antara tidak disampaikannya bahwa nasab Ba'alawi itu tidak sambung dengan bahaya para generasi muda sekarang yang sudah sangat kena virus Dewa Zeus. Maaf Pak Kiai, Dewa Zeus itu judi online sama narkoba Pak Kiai. Karena di kampung saya sampai-sampai Kapolda itu mengadakan gerakan bebas narkoba Pak Kiai di Tegineneng. Itu Polda langsung yang mengadakan. Bahwasanya generasi muda di bawah saya, anak-anak kecil ini sudah sangat bahaya lagi dengan narkoba dan judi online. Jadi bahaya mana antara tidak disampaikannya tesis Kiai Imat yang tentang Ba'alawi tidak sambung dan daripada bahaya narkoba dan judi online? Mungkin itu Pak Kiai yang saya pertanyakan. Dan karena saya merasa sering antar ziarah Wali Songo Pak Kiai, kiai ini pada bimbang mau ikut Kiai Imat atau ikut Kiai atau ikut Habib. Kata saya, ya saya selaku sopir ikut saya aja ziarah Wali Songo terus, karena Wali Songo yang sudah jelas. Bagi saya begitu Pak Kiai. Nah, jadi intinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya dilihat di situ ada Mas Gunawan, kayaknya kawan saya itu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bambang Iskandar tadi sudah jawab sebetulnya. Mau ikut Kiai Imat atau ikut Habib? Oh, ikut saya aja yang ziarah Wali Songo. Karena ziarah Wali Songo ya itulah yang jelas katanya. Dan dijawab sebetulnya. Sama kayak begini Pak Bambang Iskandar. Lebih baik mana bahas nasab sama ngajar ngaji? Ya baik semua dong. Sama dengan pertanyaan, lebih baik atau lebih bahaya mana korupsi sama begal? Ya bahaya semua. Jadi tidak saling menafikan satu sama lain. Tapi kita akan dengarkan jawaban dari Kiai Imat. Ini termin pertama, ingat. Masih ada termin berikutnya. Baik, saya ulas sedikit Kiai, ngingetin saja dari Gus Husnuddin. Apa alasan Ba'alawi kok masih kekeh? Gus tanyain nama Ba'alawinya dulu Gus. Nanti ya udah nanya Ba'alawi, tapi mungkin Gus Husnuddin pengen nanya, kira-kira menurut pandangan Kiai Imat, ngapa sih Ba'alawi itu kekeh banget, ngotot pengen jadi cucu Nabi dan gak mau jadi mantan cucu Nabi? Mungkin itu maksudnya ya. Pertanyaan beliau yang kedua,
kita sudah biasa mengamalkan wirdus sakron atau juga rotibul hadat misalnya, atau juga simtuduror dan sebagainya. Apa pandangan Kiai Imad, mesti dilanjutkan atau tidak? Kemudian dari Ustadz Akmaluddin dari Panggamus, faktor apa saja yang menyebabkan Kiai Imad berjuang merungkat Ba'alwi, dan sekaligus kronologinya Kiai, sekaligus kekuatan goib di belakangnya ya. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Dan kalau ada, sudahkah kita laporkan? Saya mengusulkan siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Setuju gak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Dari terakhir dari Pak Bambang Iskandar, seberapa bahayakah Ba'alwi itu kalau tidak dirungkap? Terus apa sih manfaatnya Yai Imad keliling-keliling untuk menjelaskan bab ini? Monggo kersane dipersilakan ya. Pertama dari Ki Husnuddin ya. Tentang bacain lagi. Apa alasan Ba'alwi kok masih kekeh? Ya, pertanyaan itu paling tepat ditanyakan pada Ba'lawi ya. Kenapa sih dia masih kekeh ingin diakui sebagai turun Nabi? Apa sih enaknya gitu kan? Apakah Islam itu memang mengajarkan bahwa keturunan seseorang itu segalanya dalam kehidupan? Sementara di dalam hadis-hadis Nabi telah dikatakan la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala a'rabiyyin wala li abyadha ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bitaqwa. Bahwa tidak ada keunggulan orang Arab terhadap orang ajam terhadap orang Arab, orang putih terhadap orang hitam terhadap orang putih, kecuali yang menjadi ukuran ketinggian itu adalah takwanya kepada Allah. Siapa dia yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Ya, cuma yang kita lihat dalam fenomena sosial bahwa orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Orang itu ketika mengetahui seseorang itu turunan Nabi, itu ada kecenderungan dia ingin lebih memuliakan dari orang-orang itu. Mungkin itulah yang menjadikan mereka itu nyaman di zona itu. Enak ini kita mengaku sebagai turunan Nabi karena mendapatkan privilege, keistimewaan dari masyarakat. Mungkin saja, ini hanya mungkin ya, saya tidak tahu apa sebenarnya alasan mereka ketika haplogrupnya saja itu sudah melenceng tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Ini harusnya ditanyakan kepada para Ba'lawi itu sendiri. Terus tentang wirid-wirid yang dari Ba'lawi bagaimana? Ya, saya lebih menomorsatukan wirid-wirid yang kita dapatkan dari kiai-kiai kita, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, Istighosah, itu saja. Wirid-wirid hizib-hizib itu sangat banyak sekali. Hizib Syadiliyah, hizib Rifa'iyah, wirid-wiridan yang kita dapatkan dari para aulia-aulia Allah, hizib Jailani dan lain sebagainya. Itu yang lebih aman bagi kita untuk kita jadikan wiridan untuk mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi?
Kemudian dari Pak Akmaluddin, faktor apa saja sebab Kiai Imad merungkat Ba'lawi? Adakah pidananya? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Nah, faktor apa saja sebab saya membahas nasab Ba'lawi ini adalah ya dari Ba'lawi sendiri. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, pengakuan ini harus diverifikasi, betul atau tidak. Ternyata tidak betul menurut penelitian saya dan dikuatkan oleh hasil tes DNA yang melenceng itu. Itu sudah sangat saling menguatkan dan saya kira sudah tidak bisa lagi bergerak ke arah bahwa kita harus tetap mengakui husnudzon. Lah husnudzon itu tidak bisa lagi kita jadikan sebagai sebuah dalil ketika sesuatu itu sudah jelas salah. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak dihitung dzon yang sudah jelas salahnya. Jadi dzon itu boleh dijadikan sebagai sandaran ketika sesuatu itu masih 50-50. Maka kita menggunakan husnudzon. Tetapi kalau sesuatu itu sudah jelas salah, maka tidak boleh lagi husnudzon. Itu di dalam usul fikih juga begitu. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh kita tetap husnudzon terhadap sesuatu yang jelas sudah salahnya. Kemudian, adakah pidana? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi. Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan kepada pihak-pihak berwajib apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Kemudian kronologi Kiai berani, apakah ada faktor gaib? Kalau faktor gaib mungkin saya tidak bisa untuk terbuka, tetapi saya akan mengkhabarkan beberapa orang-orang yang sudah bermimpi bertemu Rasulullah. Jadi banyak orang-orang setelah bab nasab ini muncul mengaku bertemu Rasulullah, dan diantaranya adalah para pengurus-pengurus muslimat. Jadi perempuan-perempuan pengurus muslimat mengaku bermimpi, itu bukan satu orang, bertemu Rasulullah dan mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi. Kemudian ada juga yang menyampaikan dan dia diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk menyebarkannya pada manusia. Waktu itu saya sedang ada acara dakwah di Ciamis, dia mengejar, ketemu saya. Kebetulan waktu itu ada Gus Fuad, ada Kiai Syarif Rahmat, karena ada haulnya ayahanda dari Ki Syarif Rahmat. Nah, orang yang mengaku bertemu Nabi dan diperintahkan untuk menyebarkannya itu pengen di YouTube kan. Kata Gus Fuad, boleh, tetapi harus disumpah dengan Al-Quran. Berani nggak disumpah Al-Quran? Boleh katanya. Maka di dalam YouTube Gus Fuad itu kan ada dia disumpah dengan Al-Quran. Karena Gus Fuad tidak mau di YouTube kan, tapi tidak disumpah terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa dia bertanya pada Rasulullah dalam mimpinya itu, apakah Ba'lawi ini turun Nabi? Kemudian dijawab bukan. Dan masih banyak lagi, tetapi orang-orang yang lain ini tidak mengatakan dia disuruh untuk menyebarkannya. Makanya mereka tidak masuk ke YouTube karena memang tidak diperintahkan untuk disebarkan. Nah, itu diantaranya itu ya, hal-hal gaib itu kan sesuatu yang tidak verifikatif. Jadi mimpi itu la hujjata liru'ya. Tidak ada hujjah dengan menggunakan mimpi. Bahkan untuk
mimpi ketemu Rasulullah pun tidak bisa. Kiai Suparman mimpi bertemu Rasulullah bahwa besok bulan 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan puasa gitu. Sementara hitungan hisab belum, ru'yat tidak terlihat, tapi Kiai Suparman mimpi bertemu Rasulullah. Apakah boleh itu dijadikan hujah? Tidak bisa. Walaupun yang ngomong itu Rasulullah dalam mimpi, itu mungkin bagi yang mimpi silahkan saja untuk mengikuti. Tetapi ketika dikatakan pada orang itulah hujah, tidak ada hujah yang bisa kita ambil dari mimpi. Tetapi masyarakat kita ini masyarakat yang Islam, tetapi juga masih kental dengan mistis-mistis gitu. Ya kan? Makanya banyak sekali yang bertanya apakah ada hal-hal gaib gitu. Apakah pernah disantet segala macam? Apa pernah, kalau dipelet mungkin ya. Kalau dipelet mungkin itu. Nah, kalau disantet ya wallahu alam gitu kan. Tetapi memang tadi dikatakan oleh Kiai Husnuddin itu tentang hijib-hijib yang banyak. Waktu di pesantren saya senang puasa hijib-hijib itu. Jadi kitab-kitab hikmah itu mungkin ratusan hijib yang saya lakukan itu. Ya. Di antaranya ada hijib as-sakran itu juga. Saya tidak tahu apakah hijib as-sakran itu karangan Ali as-sakran atau bukan gitu. Tetapi saya sudah berpuasa hijib itu. Tetapi kan tidak mungkin seluruh hijib-hijib itu kita menghafalnya. Kita jadikan 1 atau 2 sampai 3 pegangan kita untuk berdoa. Tetapi hijib-hijib yang lain hanya kita wirid ketika kita lagi riyadhah itu saja gitu. Kemudian tentang kalau batal duriyah mana yang kita ikuti? Ya, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang belum terverifikasi batal. Karena di dalam kaidah ilmu nasab dikatakan an-nasabu al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal daripada nasab itu adalah sahih sampai datangnya dalil yang membatalkan. Nah, kalau Ba'lawi ini sudah banyak dalil yang membatalkan, maka dia sudah tidak sahih lagi. Tidak boleh lagi kita mengakui Ba'lawi ini sebagai keturunan Nabi. Tapi yang lainnya seperti dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Indonesia ini banyak sekali. Para wali-wali Songo itu banyak yang dari turunan Syekh Abdul Qadir Jilani, turunan dari Musa Al-Kadzim, turunan dari Jumadil Kubro. Selagi mereka itu mengaku sebagai keturunan Sunan Gunung Jati misalnya, kemudian belum ada penelitian orang-orang yang membatalkan nasabnya, fal aslu fin nasabi as-sihhah, maka asal dari nasab itu adalah sahih sampai datang dalil yang membatalkannya. Bahkan itu ada penyanyi salawat Sayyid Zulfikar Basaiban. Ya, Basaiban itu bukan turunan Wali Songo garis lurusnya. Dia adalah marga yang lain. Dia Ba'lawi bukan, dari keturunan Wali Songo bukan, tapi dia adalah marga keturunan Nabi dari Al-Hasani yang berasal dari Maroko, yang kemudian pindah ke Arab Saudi, kemudian pindah ke Indonesia. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani kan anak cucunya sering datang kemari tuh. Itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, cucu-cucu Wali Songo yang terverifikasi sampai mempunyai silsilah yang sahih kepada Wali Songo, ya berarti dia adalah cucu daripada Rasulullah. Sampai datang orang-orang yang meneliti tentang nasab itu secara ilmiah seperti kita meneliti nasab Ba'lawi secara ilmiah seperti ini. Kemudian dari Bapak Bambang Iskandar Bus Kota, yang di sini kiai-kiai banyak yang jadi pelanggannya. Saya tidak tahu apakah kiai yang di sini ini pernah punya hutang pada Bambang Iskandar yang belum dibayar gitu. Minta diskon kalian. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasab Ba'lawi ini? Betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya
sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Kalau misalnya kita mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu, itu yang harus bertanggung jawab itu nanti di hadapan Allah. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalilnya. Nah, ini dalilnya banyak sekali. Itu kitab saya itu sampai berapa itu yang menerangkan tentang Ba'lawi putus. Ada kiai yang gak mau baca kitab saya katanya. Kalau baca berarti udah tahu. Nanti kalau udah tahu katanya kita harus mengakui bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi katanya. Ada yang begitu. Makanya dia nggak mau baca katanya kitab saya itu. Kalau yang tidak bisa baca kitab bahasa Arab, baca bahasa Indonesianya. Banyak bahasa Indonesianya. Saya mengarang pertama menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Kemudian terputusnya nasab Habib di Indonesia kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian saya juga menulis tentang buku membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'lawi. Saya juga menulis buku kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Utsman. Terakhir nanti saya akan mencetak buku jawaban terhadap buku 500 halaman Hanif Alatas. Ini mungkin dalam beberapa waktu lagi akan segera terbit. Itu sudah hampir 700 halaman. Cuma kemudian terganggu oleh Kiai Suparman ini yang undang-undang begini nih sama Kiai Ageng. Saya udah 2 bulan tidak kemana-mana. Saya gunakan untuk menulis itu. Selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi lancarnya pelantikan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Setelah tanggal 20 selesai dilantik, saya langsung berangkat ke Banyuwangi besoknya. Kemudian saya mendengar pengumuman itu, bukan besoknya, pas hari dilantiknya itu. Saya mendengar pelantikan pengumuman menteri-menteri itu pada malam hari itu di mobil juga. Nah, itu sebagai komitmen saya bahwa kajian saya ini bukan untuk mengacaukan keamanan negara, karena saya sangat mencintai negara saya, negara Indonesia ini. Saya sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Saya juga bukan untuk memecah belah antara sesama warga NU. Tidak ada itu. Kenapa itu ada yang setuju, ada yang tidak? Ya, dalam setiap hal baru pasti ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Itu hal-hal yang biasa saja. Kemudian kenapa harus keliling? Apa sebahaya itu? Bagaimana narkoba? Tadi sudah dijawab oleh Ki Suparman bahwa antara dua kejelekan itu kadang-kadang bahayanya sama, jadi tidak bisa dibanding-bandingkan begitu. Kok kenapa katanya Kiai Imad tidak peduli kepada judi online? Ya, saya tidak mempunyai kapasitas untuk membahas judi online, memberantas judi online kan. Itu Pak Polisi kan sudah menangani judi online. Bahkan katanya ada diklat-diklat supaya masyarakat tidak terjebak pada judi online. Nah, kalau saya bisanya baca kitab kuning yang saya lihat ada manfaatnya untuk masyarakat, yaitu masalah nasab Ba'lawi. Kenapa? Karena ini ada kaitan dengan apa? Dengan tradisi kita mencintai dzurriyyat Nabi. Takut masyarakat saya nanti akan ada yang dibodohi oleh orang-orang untuk kepentingan pribadi mengaku atas nama dzurriyyat Nabi. Demikian. Terima kasih. Jadi bahaya sekali ketika ada yang ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi, kita biarkan begitu saja. Karena kita sudah di akhir zaman. Imam Mahdi itu kata Nabi min itrati, dari itrahku, keturunanku.
Maka ulama mewajibkan kepada kita, siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Dan saya ingin tambahkan satu hal, kita akan melakukan safari se-Indonesia, se-Nusantara. Nanti di di tingkat provinsi kita akan mengadakan musyawarah, sampai tingkat nasional akan ada musyawarah alim ulama tingkat nasional yang mengusulkan bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan terhadap Bani Ba'ali. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang kita buka termin kedua. Silakan. Tolong panitia dibantu karena nggak kelihatan. Ada Gus Budi dari Pondok Pesantren Al-Huda, mungkin ingin berargumentasi di sini. Jangan di grup WhatsApp aja. Dan jangan menuduh kita ini anti durian Nabi ya. Ya. Silakan berargumentasi di sini biar didengar bersama. Monggo. Bismillah. Nama saya Budi Setiawan, disingkat Buset. Tapi bukan bujukan setan ini Pak Yai. Ini sebelumnya agak berbeda dengan teman-teman yang bertanya. Pada dasarnya mengapa saya bertanya, karena ini diskusi ilmiah. Dalam sudut pandang ilmiah, suatu perbedaan itu nggak jadi suatu permasalahan. Yang jadi masalah itu bukan berbeda pemikiran, tapi berbeda pendapatan. Jadi masalah itu. Saya pribadi secara keilmuan dari guru saya Abah Kiai Haji Muhammad Mu'alib Ridwan, ke Abah Nurdin An-Nawawi, ke Abah Zainuddin Saifullah, ke Simbah Yai Jazuli Usman Boso, selalu mengajarkan bahwasanya min jumlatil habaib min dzurriyyati Rasulillah. Nah itu yang saya yakini. Nah itu dalam artian setelah polemik ini berkembang pesat, karena sepengetahuan saya ini sudah berjalan nggak cuma 2-3 tahun, tapi sudah berjalan sampai 12 tahun yang lalu. Nah baru masyarakat luas mulai memahami, ada yang tetap berpendapat bahwasanya habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Ini ya termasuk saya, dan ada saudara kita juga yang berpendapat itu sudah terputus karena ada dasar yang baru. Ini nggih monggo. Yang terpenting secara persatuan ukhuwah Islamiyah ini tetap terjaga, nggak saling jotos-jotosan, nggak saling ribut-ributan ataupun merubah rasa kopi menjadi rasa citi. Ya monggo, pertanyaannya. Pertanyaannya satu, untuk Yai Imaduddin. Pertanyaan pertama, kalau pembuktian nasab ini harus ditentukan oleh kitab sejaman, maka pembatalan ini juga harus ada yang kitab sejaman. Ini satu. Dan sepengetahuan saya juga belum banyak sekali nasab-nasab dzurriyyah Rasulullah, tidak cuma min Saddah Bani Ba'alawi Sayyid Ubaidillah, tetapi dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini belum ada kitab yang sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu sepengetahuan saya. Kalau mungkin ada, mungkin saya belum tahu itu. Ini maka kitab-kitab apa sajakah yang memang sudah jelas menyatakan bahwasanya Saddah Bani Ba'alawi itu adalah batal? Itu yang pertama. Nomor dua, masalah tes DNA. Kalau yang diharuskan itu adalah J1 haplogrupnya,
maka saya meyakini Wali Songo itu adalah min dzurriyyati Rasulillah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali 2. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru saya. Sedangkan dzurriyyah Wali Songo itu sendiri tidak semuanya berhaplogrup grup J1, ada yang O, ada yang R, itu rata-rata. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, untuk saat-saat ini agak mencengangkan bahwasanya jalur nasab Wali Songo itu berpindah-pindah sampai 5 kali. Maka membingungkan. Kita patokan bahwasanya Wali Songo itu nasabnya ke jalur siapa? Apa ke jalur Imam Al-Qadir ataupun ke jalur Al-Jilani? Lah mungkin itu diperlukan juga penjelasan kita sejaman. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Budi. Alhamdulillah. Ini ilmiah Gus, bagus itu. Dan memang orang boleh beda pendapat ya, dan perbedaan pendapat ilmiah. Tapi jangan pernah menuduh Kiai Imad membenci ahlil bait Nabi, karena itu fitnah yang sangat kejam sekali. Baik, pertanyaan berikutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Bansor dari Tanjung Bintang, yang saya masih melihat banyak sekali meeting dari para habaib. Mungkin tidak banyak yang saya mau tanyakan, karena hari-hari saya siang, malam, pagi, sore kami selalu berdiskusi dengan Gus Hasan, dengan Teguh Kori, bahkan dengan Kiai Khalid, dengan Gus Aziz. Artinya untuk meyakini bahwa Habib ini nasabnya batil itu sudah tidak ada udah nggak bisa ditolong lah, bahasa saya begitu. Nah, terkait apa yang saya mau tanyakan, ini keresahan pribadi saya. Bagaimana saya ini sedikit kecil-kecil di rumah itu punya TPA yang saya asuh, namanya Ar-Rahman Kiai. Nggak banyak lah muridnya, sekitar 70 orang. Saya berpikir saya punya tanggung jawab moral di lingkungan saya untuk mendidik anak siapapun itu, saya anggap anak saya, untuk menjadi cerdas dan pintar. Tapi saat ini, nah ini saya anggap bencana ya Pak Alawi. Saat ini kita dipaksa bodoh dengan bahasa husnuzon. Ya, kenapa? Saya bilang dipaksa bodoh, karena kita itu berbicara itu harus berdasar data, Bapak-bapak. Ya, jadi kalau saya awal-awal di perdebatan Mbak Alawi, kalau mereka mengabaikan sebuah catatan, itu nggak perlu catatan sejaman. Ini gila. Kenapa? Lawang Allah zat tertinggi itu saja perlu catatan. Allah memerintahkan malaikat munkar dan nakir itu mencatat amal baik dan buruk. Jadi untuk ranah pembuktian itu tidak mungkin kita abaikan. Nah, masalahnya sekarang begini, bagaimana para kiai-kiai ini masih berdasarkan husnuzon itu, dalam arti memaksakan, seolah-olah memaksakan ini gula tapi rasanya asin. Kalau kita jawab ini asin, ini garam, bukan, ini gula. Ini dampaknya sangat besar ya, bahwa kita dari kecil anak kita didik, sudah besar disesatkan, dipaksa sesat. Kalau tidak percaya Habib, sekalipun ikut Al-Quran tetap sesat. Ini dari mana dalilnya? Dan kitab khurafat itu memang ada, bukan ceramah ngawur karena mereka tidak berilmu. Itu kitab mereka. Ini. Jadi kami ingin dari Kiai, bagaimana menyikapi kiai-kiai ini, karena kan kiai-kiai ini kan banyak murid, banyak santri yang berisiko
jadi bodoh. Ini bagaimana kita menyikapi ini? Ya, mungkin itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Banser Tanjung Bintang itu calon ketua PWI Kecamatan Tanjung Bintang itu galak, itu preman itu. Pertanyaan berikutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Itu Gus Zahli tadi kan? Oh, sedikit ya. Monggo Gus. Yun sewu dumateng para masayih wabil khusus dumateng Bayai Imaduddin. Dalam hal kajian nasab diakui sampai Abuya Syed Agil Sirot menyatakan kajian ilmiah Bayai Imaduddin susah untuk ditangkal, dalam arti kajiannya benar dan yang menyatakan salah susah untuk dicari dalilnya. Kami sebagai santri yang jelas dalam kitab-kitab dalam pondok-pondok pesantren yang ala Nahdlatul Ulama itu selalu diajarkan kitab wajib yang namanya Ta'limul Muta'alim. Sementara mayoritas hampir 100% ulama-ulama dulu selalu husnudon kepada Habib adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab taklim itu ada bita'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustadi wa tauqirihi. Sementara kita kalau menyatakan Ba'alawi itu bukan nasab Nabi, apakah kita tidak bertentangan dengan husnudon para guru-guru kita? Sementara ala yura annal insana la yakfuru bil maksiati wa inama yakfuru bitarkil hurmati. Dalam arti nyuwun sewu, ketika kita maksiat dalam arti belum masuk kufur, tetapi ketika kita meninggalkan hormat itu masuk dalam kategori kufur menurut Ta'limul Muta'alim. Walaupun guru kita tidak pernah mengajarkan dalam arti mewajibkan, tapi guru kita ta'zim, sementara santri itu melihat dalam kitab Nahu yang namanya kalam ada kuluma afada, apapun yang dilakukan tanpa perkataan, walaupun gerak-geraknya mata, kedip-kedipnya mata, ra'aitu anna torfi faqad qala marhaban wa ahlan wa salam bil huduri, itu termasuk dalam kategori kalam yang menganjurkan kepada santri untuk ta'zim husnudon kepada Ba'alawi. Nyuwun sewu niku mawon sikap santri harus bagaimana, sementara santri Nahdlatul Ulama diajarkan husnudon kepada gurunya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termin kedua, 3 penanya dulu. Pertama dari Gus Budi Setiawan. Tadi singkatannya busa ya. Salah kalau buset ya. Budi Setiawan itu buset dengan busa. Buset ya. Kata Gus Budi, kalau pembuktian nasab itu harus berdasarkan kitab sezaman, maka pembatalannya juga harus pakai kitab sezaman. Kata beliau begitu. Yang kedua, bagaimana tanggapan Kiai Imad tentang ini? Yang kedua, tes DNA kok harus J1, sedangkan Wali Songo kan tidak semua J1. Tapi Gus Budi sudah mengakui Wali Songo banyak juga yang J1, sudah ngakui juga itu ya. Berarti yang lebih mendekati keturunan Nabi bukan Ba'alwi Pak, Wali Songo berarti kan sudah mengakui ya. Dan hari ini jangan mengambil permisalan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena sudah ada kerajaan Maroko yang resmi keturunan Nabi, kerajaan Yordania resmi keturunan Nabi, dan haplogrupnya J1 semuanya. Pembandingnya begitu. Selanjutnya, ketiga, jalur nasab Wali Songo kok pindah-pindah sampai 5 kali pindah. Bagaimana tanggapan Yai Imad? Jadi satu-satu dulu nanti tak bacain ya. Pertama, kalau pembuktian harus pakai kitab sezaman, maka pembatalan harus pakai kitab sezaman.
kedua tentang J1 DNA, dan ketiga jalur nasab waris songo kok pindah-pindah. Monggo. Kalau misalnya yang mensahihkan harus kitab sezaman, berarti yang membatalkan harus kitab sezaman. Ini nasab Alawi tidak bisa dibatalkan oleh kitab sezaman. Kitab sezaman yang dimaksud itu zamannya Ahmad bin Isa, yang disebut di dalam kitab-kitab nasab punya anaknya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid. Enggak ada kitab sezaman yang mengatakan tidak ada yang bernama Ubaid. Kenapa? Karena memang Ubaid ini tidak pernah disebutkan. Orangnya itu tidak pernah muncul namanya. Bagaimana tidak ada namanya kemudian dibatalkan? Kalau misalnya ngakunya pada saat itu, pada saat Ahmad bin Isa masih hidup misalnya, orang ngaku anaknya, ya bisa dibatalkan. Ini enggak ada pengakuan waktu itu. Jadi abad keempat itu tidak ada pengakuan Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Kenapa tidak ada yang batalkan? Karena memang tidak ada. Pada abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu tidak ada nama Ubaid. Nama Ubaid itu muncul pada abad 9 Hijriah. Pada abad 9 Hijriah itu ketika Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis mereka turunan Nabi, itu dia nulis sendiri bahwa banyak yang tidak percaya kepada dia, banyak yang tidak percaya kepada keluarga dia yang mengaku turunan Nabi. Itu ada di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah sendiri. Apa yang dikatakan oleh Ali As-Sakran? Bahwa itu orang-orang hasud dan iri dengki, tidak percaya kepada mereka sebagai turunan Nabi. Itu jadi ketika mereka mengaku itu, dia mengakui bahwa banyak orang yang tidak mengakui pengakuan dia. Itu kitab sezamannya itu. Kitab sezamannya itu ya kitab Al-Burqatul Musiqah sendiri. Dia yang mengaku sendiri, tapi dia juga meriwayatkan adanya orang-orang tarim yang tidak percaya kepada nasabnya dia itu. Makanya ketika disebutkan ijma pada zaman Syekh Yusuf An-Nabhani abad ke-13, itu tidak bisa disebut ijma, karena ijma itu ada syaratnya. Syarat ijma itu sebelumnya tidak boleh ada perbedaan pendapat. Di dalam kitab Ushulul Fiqh karya Abdul Wahab Khallab dikatakan al-ijma'u ijma'u kulli asrin idza lam yataqaddam alaihil khilaf. Apabila ada khilaf, maka tidak bisa itu disebut ijma. Al-ijma'u ijma'un sahihun idza lam yataqaddam alaihi khilaf. Ijma itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan nasab Alawi ini di abad 9 aja ketika mereka mengaku, banyak ulama-ulama di Tarim enggak mengakui. Dari mana saya tahunya? Dari kitabnya Ba'lawi sendiri yang meriwayatkan adanya orang-orang hasud yang tidak percaya kepada nasab dia. Ya orang yang tidak percaya disebut aja orang hasud kan. Padahal mah dia yang memang tahu bahwa mereka ini bukan turunan Nabi gitu. Terus apa ya? Tes DNA harus J1, ini bukan kata saya loh. Tes DNA ini melalui penelitian para pakar biologi. Saya itu hanya mengutip dari paper-paper para ahli biologi bahwa sudah diadakan tes DNA seluruh dunia. Mulai 2004 itu sudah dimulai proyeknya, kemudian 2010 sampai terakhir kemarin itu belum berubah. Tidak ada berubah, konsisten dari sejak 2004-an sampai 2024, udah 20 tahun tes DNA ini dilakukan, ya tidak berubah sejak awal bahwa J1 itu orang Arab, bahwa G itu orang Kaukasus, O itu adalah orang Indonesia, garis laki gitu. Karena kan keturunan Nabi itu yang dimaksud garis laki. Kalau garis laki hari ini Nabi Muhammadnya orang Arab J1, maka yang sekarang ini walaupun adanya di Lampung yang mengaku keturunan Nabi garis laki-laki harus sama J1-nya. Itu sudah tidak bisa lagi untuk mengelak.
dari sisi DNA itu. Masa depan itu orang yang mengaku turun Nabi nggak usah dibahas-bahas kitabnya mana, nggak usah dibahas sejarahnya bagaimana, dilihat dari tes DNA-nya dulu. Kalau tes DNA-nya udah J1, dia mengaku turun Nabi dari garis laki, maka baru itu diteliti dari ilmu nasab dan sejarahnya. Kalau belum apa-apa tes DNA-nya udah G begitu, udah disingkirin, nggak bakal dibahas lagi. Ngapain nanti ujung-ujungnya pasti putus atau ada pemalsuan. Itu. Nah, tentang nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang mindah-mindah itu bukan kita, Baklawi yang mindah-mindah nasab Wali Songo dalam kitab mereka. Tahun 1960 Salim bin Jindan menulis kitab bahwa tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya melihat sendiri manuskripnya dari cucu Syekh Khalil Bangkalan. Tulisannya tulisan Salim bin Jindan. Dia mengurut silsilahnya Syekh Khalil Bangkalan ke Wali Songo, kemudian ke Baklawi. Sementara manuskrip Nusantara yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat tahun 1919, dari berbagai manuskrip yang ada tidak ada itu Wali Songo keturunan Baklawi. Silakan bukunya Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat masih ada di Tokopedia. Namanya itu Kritik Sejarah Banten. Kritik Sejarah Banten karya Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Itu dia meneliti berbagai macam manuskrip yang ada dari Wali Songo pada tahun 1919, kemudian dijadikan desertasi di Den Haag, Belanda. Kemudian kita bisa baca terjemahnya hari ini dari bahasa Belanda. Tidak ada satupun dari 11 riwayat keturunan jalur Wali Songo yang ada dicatat oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat dari manuskrip tua yang ada di Nusantara yang jalur Baklawi. Jadi tahun 1919 saja tidak ada jalur Wali Songo ke Baklawi. Lalu pada zaman tahun 1960 baru ada manuskripnya dari tulisan Salim bin Jindan Baklawi. Ini dari Habaib gitu. Nah, dikatakan ada manuskrip Negara Kertabumi di Cirebon 1690 abad 17 berarti. Ternyata itu manuskripnya palsu. Manuskrip palsu yang juga ditulis 1960 kemudian diatribusikan bahwa dicatat atau ditulis tahun 1690, padahal 1960 dibalik. Kertasnya itu kertas yang biasa diproduksi oleh pabrik Indonesia 1960. Silakan cari di internet manuskrip Negara Kertabumi palsu. Itu ada bagaimana filolog UI sudah mengadakan penelitian manuskrip itu palsu. Di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati sampai Ubedillah. Ternyata manuskrip itu palsu. Pakainya apa itu? Tulisannya tulisan Jawa kuno. Jadi tulisannya Jawa, kemudian tidak berbahasa Belanda, tidak berbahasa Indonesia, tapi tulisan Jawa. Tapi ditulisnya 1960. Di sana ada nasab Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip palsu. Satu lagi manuskrip itu carita Purwaka Caruban Nagari. Purwaka Caruban Nagari itu yang juga ada silsilah ke Baklawi itu sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikan sejarah Indonesia. Jadi manuskrip-manuskrip kolonial, manuskrip-manuskrip palsu untuk memotong sejarah Wali Songo dan bangsa Indonesia hari ini. Kenapa? Karena Belanda itu bapak-bapak ibu-ibu mempunyai sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia ini jangan bersatu di masa depan. Akhirnya silsilah-silsilah kita yang satu dengan orang Aceh, dengan orang Maluku, dengan orang Bali, dengan orang Kalimantan dipisah-pisah. Bahwa tidak ada kaitan keluarga. Padahal semua orang Nusantara ini ada kaitan keluarga. Maka saya sudah katakan nanti saya akan berusaha untuk mengumpulkan segala sumber untuk mendapatkan nasab Nusantara
agar bangsa Indonesia ini bukan hanya merasa dirinya bersaudara dengan perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga memang kita secara de facto adalah saudara dari sisi darah, sama-sama keturunan Nusantara. Kalau kita ingin melihat bangsa Indonesia dengan tanah air kita yang tercinta ini tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka bukan hanya ada sebuah komitmen konstitusional, tetapi juga ada komitmen kekeluargaan yang jalur itu memang sudah niscaya. Kenapa kita sekarang ini ada di dalam jajaran pulau-pulau Nusantara? Karena memang leluhur kita dulu ini satu. Leluhur kita dulunya adalah satu. Dan kemudian dipisah-pisah oleh sejarah-sejarah bohong Belanda. Akhirnya seakan-akan orang Medan tidak ada kaitan dengan orang Lampung tidak ada kaitan dengan orang Banten tidak ada kaitan dengan orang Aceh dan lain sebagainya. Padahal semuanya bangsa Indonesia ini mempunyai leluhur yang sama di masa lalu, kakek bersama, entah itu 1000 tahun yang lalu, entah 2000 tahun yang lalu, entah 10.000 tahun yang lalu. Nilai-nilai persaudaraan yang hari ini bisa dilihat dari haplogrup O yang merupakan jalur lurus laki-laki Indonesia, Malaysia, Thailand, itu nanti secara ilmu DNA akan dicari family matchingnya, secara ilmu nasab juga akan dicari family matchingnya. Kita ini sampai mana nasabnya, agar kita ini jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa lagi diutak-atik oleh orang asing. Akhirnya nilai-nilai persatuan kita untuk bersatu, betul-betul kita akan menjaga tanah air ini dengan segenap kemampuan yang kita punya untuk menjaga warisan tanah leluhur kita, yaitu tanah Nusantara ini. Kemudian bagaimana menyikapi kiai-kiai masih husnudon? Ya, husnudon itu sudah saya katakan la ibrata bidzannil bayyini khata'u, tidak boleh dijadikan pegangan husnudon kalau sesuatu itu sudah nyata salah. Doraka hukumnya kita berhusnudon kepada sesuatu yang jelas salah. Kalau dipaksa oleh ketua PWI Lampung, ketua PWI Lampung Selatan, gula itu asin, jangan mau. Wong kita sudah merasakan gula itu manis kok. Kiai Parman memaksa kita ngomong gula itu asin, gak bisa. Kita harus itu sesuai dengan keyakinan kita. Kata Rasulullah, walau aftakal muftun, walau aftal muftun yang sering di roasting orang itu, mereka tidak sadar sedang merosting Nabi Muhammad. Karena kalimat walau aftal muftun itu adalah kalimat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau telah meyakini kebenaran, maka jaga kebenaran itu walau aftakal muftun, walaupun orang-orang berfatwa berbeda dengan dirimu. Ini adalah ucapannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di roasting katanya Kiai Imad itu tidak akan menerima apapun dalil yang dibawa oleh ulama sedunia karena dia sudah mengatakan walau aftal muftun. Ya kalau mendatangnya bawa dalil, ya kalau saya nggak nerima dalil saya bisa dihukum, bos. Kalau kita ngomong sembarangan nggak ada dalil, kita ini bicara hoak. Kalau hoak itu bisa kena pasal. Sekarang mana dalilnya yang mengatakan Ba'lawi itu turun Nabi? Hayo kita adu dalilnya. Kalau tidak berarti Anda yang menyebarkan hoaks selama ini. Tapi kenapa Kiai Suparman belum melaporkan orang yang nyebarin hoaks? Enggak tahu, tanya sama Kiai Suparman. Kalau saya sibuk ngajar ngaji, nggak bisa lapor-lapor kemana-mana. Kalau di somasi numpuk saya banyak itu somasi. Saya biarkan aja, kapan mereka mau melaporkan, hayo kita diskusi di pengadilan. Kita diskusi di pengadilan itu enak, Pak. Saya lihat itu kalau pengadilan itu hakim memberikan keluasan kepada orang-orang untuk bicara apa adanya sesuai fakta yang dimiliki. Kemudian kalau perlu untuk
hadap-hadapkan, di muqabalah dihadapkan. Mana dalilnya kamu? Coba lihat, kata hakimnya. Coba ini lihat, ini palsu Pak Hakim, kata saya. Kan nanti gampang saya ngomongnya. Tuh lihat Pak Hakim, kertasnya aja begitu. Katanya tahun 600 Hijriah. Ini kertasnya ada garis-garisnya Pak Hakim. Coba lihat tuh. Garis-garis begini, ini pabrik Indonesia tahun 1960 Pak Hakim. Bener ini kimat nih. Ini yang bener. Itu nanti begitu. Kalau di pengadilan, ujung-ujungnya misalnya kalau hakimnya puyeng, udahlah DNA aja, DNA. Panggil dari BRIN, panggil dari Rumah Sakit Bayangkara, Polri. Ini pegang ini, orang ini pegang ini. Coba rambutnya ambil, darahnya ambil. Coba mesinnya bawa sini, kita lihat supaya tidak bohong. Kalau dokternya ini bohong, kita tembak langsung nih dokter. Jangan bohong, coba lihat. Kita lihat sampai ini mesin mengatakan apa hasil daripada haplogrupnya dia itu. Demikian. Karena apa? Kalau tidak begitu, tidak dibawa di pengadilan mesinnya. Wah, itu bisa jadi rekayasa kan? Mereka kan gampang menuduh. Orang-orang yang benar itu dituduhnya di framing yang tidak benar. Nanti dalam pengadilan, ayo ditaruh di mesinnya itu, bawa kemari mesinnya, kita liatin bagaimana hasilnya. Itu yang akan terjadi. Dan pengadilan itu banyak duitnya, negara namanya, bisa mengambil ahli-ahli DNA dari internasional untuk dihadirkan. Bener nggak ini Dokter Sugeng dari Indonesia yang mengatakan haplogrupnya G ini Ba'lawi bukan haplogrup turunan Nabi? Nanti akan dimuqabalah dengan para ahli DNA dari luar negeri. Kalau memang misalnya Ba'lawi ini tidak mau Dr. Sugeng atau Profesor Arikem sebagai saksi ahli yang akan memberatkan mereka, itu akan dimuqabalah, dan insya Allah nanti hasilnya adalah hasil yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Udah jangan framing lagi. Ayo kita ajakkan diskusi kiamat tidak pernah datang bagaimana? Ente yang gak mau datang, cuma ente bikin framing aneh gak mau datang, begitu yang bener. Itu di Banten, yang di Banten nih aneh itu dapat screenshot dari panitia nih, dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan aneh gak mau datang dan aneh gak mau utus wakil, diberikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana kita ini katanya kan udah nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah kita bikin aja tuh humor-humoran wakil-wakil kita yang hadir di sana itu tidak mewakili Ba'lawi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri, dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi, katanya saya diundang gak mau datang. Kenapa itu saya gak mau datang tanggal 7 September? Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo. Tanggal 10 September saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel, tapi mereka bikin framing, dan mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan dengan framing itu. Nah ini jadi siapa nih dalam kesempatan ini, mungkin ada yang live, saya tidak tahu apakah ada yang live atau tidak. Kalau ada yang live, jangan lagi bikin framing ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat
tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi, hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Pak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20 silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Yang penting tempatnya di universitas, kalau bisa yang masih dekat-dekat di Jakarta begitu ya, supaya kita nggak jauh-jauh datangnya itu. Tempatnya di Jakarta, di universitas mana yang siap untuk menjadi tuan rumah. Siapkan segalanya agar semua ini bisa jelas dilihat oleh para profesor, dilihat oleh para doktor, nanti bisa dijadikan apa yang kita bahas itu sebagai bahan para profesor doktor sebagai juri untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Terima kasih. Ya, yang taklimul muta'alim itu kan apa namanya itu sebagai sebuah ajaran dari guru-guru kita untuk menghormati guru. Ajaran yang baik bahwa kita harus hormat guru. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allim. Dan sebagian daripada menghormati ilmu adalah menghormati guru. Ya jelas itu adalah ajaran apa namanya akhlak daripada guru-guru kita, terutama yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Tetapi bukan berarti kalau guru kita itu mempunyai satu pemikiran yang berbeda dengan dalil-dalil kita harus ikut. Tidak bisa begitu. Coba lihat di dalam apa namanya kitab-kitab bagaimana Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik ngaji kepada Imam Malik, hafal kitab Muwatta Malik, tetapi ketika dia udah pinter kemudian memiliki pemikiran yang berbeda dengan Imam Malik. Kata Imam Malik nyentuh perempuan itu batal kalau dengan syahwat. Kata Imam Syafi'i tidak batal. Kata Imam Syafi'i batal walaupun tidak dengan syahwat. Kan berbeda itu. Apakah Imam Syafi'i kemudian ketika berbeda dengan Imam Malik itu Imam Syafi'i adalah su'ul adab kepada Imam Malik? Tidak. Zaman dulu itu kalau punya murid yang pintar begitu sampai berbeda dengan gurunya berdasarkan dalil, itu gurunya akan seneng banget. Bukan malah nanti muridnya, kamu gak dapat barokah karena berbeda dengan saya, kamu masuk neraka, kamu murid Dajjal. Tidak begitu zaman dulu. Dikutuk muridnya sendiri, udah diajarin pegel-pegel supaya jadi anak pinter, udah pinter dikutuk supaya tidak barokah. Lah ini yang jangan sampai terjadi, karena kita ini mengikuti ulama-ulama masa lalu. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal, diajar dari kecil sampai gede. Udah gede Imam Ahmad bin Hambal bikin madhab sendiri, tidak sama dengan madhab Imam Syafi'i. Itu biasa di dalam tradisi ilmiah ulama-ulama kita masa lalu. Syekh Hasim Asy'ari berbeda dengan Syekh Bisri Samsuri, sama-sama pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau berbeda ya berbeda saja, tapi berteman ya tetap berteman. Begitu pula Syekh Hasim Asy'ari berbeda dengan Hadratus Syekh Mas Kumambang di sana tentang kentongan. Kata Syekh Hasim Asy'ari kentongan tidak boleh untuk sholat. Kata Hadratus Syekh Mas Kumambang boleh. Ya saling menghormati saja walaupun berbeda. Syekh Hasim Asy'ari sholat berbuakasan tidak boleh, tapi guru saya Syekh Tubagus Hasuri bin Tahir Al-Bantani mengatakan boleh. Ya ketika kita melakukannya dengan ittiba kepada Syekh Tubagus Hasuri bin Tahir, bukan berarti saya menghina Syekh Hasim Asy'ari. Tidak, itu perbedaan pendapat saja. Hal-hal yang wajar dan lumrah dalam tradisi ilmiah. Ada lagi? Yang jelas
kalau penetapan isbat nasab harus dengan kitab sezaman, maka pembatalan nasab juga harus dengan masa sezaman pengakuan palsu itu ada. Pada abad 4 Hijriah belum ada yang memalsukan nasab Imam Ahmad, keturunan Imam Ahmad, maka tidak perlu ada pembatalan di zaman itu. Pembatalan itu terjadi setelah ada pengakuan palsu. Setelah ada seseorang yang bernama Bahar bin Smith ngaku-ngaku di persidangan sebagai cucu Rasulullah. Dalam darah ini mengalir darah Rasulullah. Karena sudah ada pengakuan itu, maka qadarullah, atas kehendak Allah, Allah memilih Kiai Imad untuk segera mengeluarkan hujah pembatalan. Tadi lupa tentang Syabdul Qadir Jailani. Katanya Syabdul Qadir Jailani tidak ada kitab sezaman. Ada kitab Syabdul Qadir Jailani, sosok keberadaannya itu faktual, empiris. Ada orang yang sezaman, Ibnul Jauzi yang wafat 590 itu mengarang kitab namanya Al-Muntazam. Dalam kitab Al-Muntazam itu dia menyebutkan sosok seorang ulama besar yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani betul-betul sosok yang historis sebagai ulama pada masanya. Jadi Syekh Ibnul Jauzi ini mendapati satu masa hidup dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti saya hari ini satu masa dengan Syekh Suparman Abdul Karim. Saya mencatat dalam kitab kronik kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Dapat diverifikasi. Oh, betul nggak sih di Lampung itu dulu ada ulama pegagah pemberani kayak Gatot Kaca namanya Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Ada orang mengaku keturunannya tahun 3000 di Lampung ini. Saya keturunan Syekh Suparman Abdul Karim. Pas diteliti coba ada dalam kitab orang Banten katanya. Kitab kronik perjalanan ilmiah. Dicari. Bener tuh ada tuh. Kan Kiai Imaduddin ini hidupnya tahun 2024 masih hidup dia. Nah, ini sama dengan masa hidupnya Kiai Suparman Abdul Karim. Coba ada nggak Kiai Suparman? Ada. Kiai Imaduddin beberapa kali pernah di Lampung dan dia itu datang ke rumahnya Kiai Suparman Abdul Karim. Ini ada fotonya, ada wajahnya. Coba yang aku turunan Kiai Suparman itu tahun 3000 itu mirip nggak? Mirip, putih-putih semua. Iya bener nih putih-putih, karena Kiai Suparman ternyata putih orangnya. Masya Allah. Ini siapa di sampingnya? Ini Kiai Mustafa. Mana turunannya? Ini. Oh pantas rada ireng gitu. Ya, namanya kitab Al-Muntazam, karya Ibnul Jauzi yang wafat 590 Hijriah. Dia lahir tahun 500-an, kemudian wafat 597 Hijriah. Syekh Abdul Qadir 500 sekian itu wafatnya dia. Wafatnya terlebih dahulu daripada Ibnul Jauzi. Tetapi Ibnul Jauzi satu masa hidup, waktu dia muda Syekh Abdul Qadir sudah tua. Jadi ketika Ibnul Jauzi ini menulis, itu terverifikasi ini sosok historis. Artinya sosok yang pernah ada di masa lalu. Kalau Faqih Muqaddam sekali ini tidak ada. Faqih Muqaddam itu wafat 653 Hijriah. Tidak ada kitab semasa dia yang menulis dia sebagai ulama, yang menulis dia pernah ada di alam dunia, tidak ada. Ini masalahnya. Orangnya saja tidak terdeteksi oleh kitab-kitab sejarah, apalagi kitab nasab yang menyatakan dia keturunan Nabi. Apalagi ke atasnya. Muhammad Faqih Muqaddam itu punya ayah namanya Ali. Ali punya ayah namanya Muhammad Sohib Mirbat. Ini nama Sohib Mirbat aja punya orang. Terdeteksi ada di Mirbat. Mirbat itu sebuah kota di Oman, zaman sekarang di Oman. Itu adalah gelar untuk Raja Al-Akhal Al-Manjawi Sohibu Mirbat. Namanya itu. Seorang raja di Mirbat yang bergelar Sohibu Mirbat. Sohibu itu sohibnya yang punya. Yang punya Mirbat siapa? Namanya Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi. Hidupnya bareng dengan Sohib Mirbat itu 500 Hijriah. Tapi kenapa
Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi itu disebutkan dalam kitab itu yang tentang kota Mirbat, tapi Muhammad Sahib Mirbat tidak disebutkan. Jawabannya karena memang waktu itu dia tidak ada, gak ada orang itu. Lalu kok sampai ada namanya? Ya namanya dikarang di abad 9 itu. Kayak sekarang saya ngarang-ngarang, saya cucu Sultan Hasanuddin dari anaknya bernama Rano Karno. Ya ternyata pas dilihat di dalam sejarah Banten yang mencatat Sultan Hasanuddin nggak punya anak nama Rano Karno. Jadi namanya aja ini dicatat, kemudian dapat ngawag-ngawag, dapat halusinasi untuk menyambungkan dirinya dengan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu punya anaknya juga Pangeran Sunyararas, Maulana Yusuf. Nggak ada nama Rano Karno. Jadi namanya ini hasil penciptaan gitu. Nah, saya mendeteksi ada beberapa nama secara ilmiah dari silsilah Balawi yang tidak ada orangnya. Satu Ubed. Ubed ini tidak ada orangnya. Ubed punya anak namanya Alwi katanya, nggak ada juga orangnya. Alwi punya anak namanya Muhammad, nggak ada orangnya. Muhammad punya anak Alwi lagi, nggak ada orangnya. Alwi punya anak namanya Ali Koli Kosam, nggak ada orangnya. Ali Koli Kosam punya anak namanya Muhammad Sahib Mirbat, nggak ada orangnya. Muhammad Sahib Mirbat punya anak namanya Ali, nggak ada orangnya. Ali ini punya anak namanya Faqih Muqaddam, Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Kalau ini walaupun tidak ada dalam sejarah, saya husnudon. Nah, husnudon aja. Kenapa husnudon? Karena dari Abdurrahman As-Segaf itu hanya 5 nama. Abdurrahman As-Segaf punya anak Maula Dawila, Maula Dawila punya ayah Ali Sohibud Darak, Ali Al-Ghayur, Ali Sohibud Darak, Faqih Muqaddam. 5 nama. Jadi kalau 5 nama itu orang-orang zaman sekarang pun banyak yang bisa nginget-nginget kakeknya 5 orang. Jadi husnudonnya begitu, orangnya ada gitu. Karena orang sekarang pun banyak yang masih ingat 5 kakeknya walaupun jarang. Kebanyakan itu yang ingat itu 3 nama loh kakek itu. Kalau udah 5 itu jarang, tapi masih ada. Masih ada orang yang ingat apa kakeknya 5 nama itu masih banyak, walaupun kebanyakannya tidak. Makanya saya husnudonnya hanya karena itu, hanya karena orang kampung saya aja masih ada yang ingat nama kakeknya 5 ke atas. Kalau mengenai nama-namanya tidak ada sama sekali itu. Tidak ada yang meriwayatkan pernah ada di abad ke-6 itu orang bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Apalagi dengan keramat-keramatnya yang kemudian diciptakan pada abad 9, itu tidak ada. Oke saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar Ki Haji Umaruddin Utsman Al-Bantani menjawab beberapa pertanyaan, bahkan banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para kiai kampung saudara sekalian. Nah, ada beberapa hal yang yang menarik dari pertanyaan para kiai kampung ini saudara sekalian. Dan salah satunya tadi sopir yang menanyakan bahwa katanya seberapa pentingkah bab nasab ini digaungkan sehingga Ki Haji Umaruddin rela kesana kemari untuk untuk menyuarakan ini. Lalu kemudian saya yakin katanya ini tidak ada biaya dari orang manapun, hanya memakai uang pribadi, dan kiai-kiai yang mengundang maupun yang ikut dengan Ki Haji Umaruddin belum tentu dikasih amplop saudara sekalian. Nah, ini pertanyaan sangat luar biasa sekali dan dijawab oleh Ki Haji Umaruddin. Ini memang sudah kewajiban Ki Haji Umaruddin, kewajiban saya kata beliau, dan ini merupakan sekaligus pelajaran bagi kita saudara sekalian. Kita di dalam menyuarakan daripada pemikiran, menyambung lidah daripada Ki Haji Umaruddin Utsman Al-Bantani ini ya tidak ada tidak ada pesanan, tidak ada latar belakang apapun. Contohnya misalkan kami dari para YouTubers itu tidak ada yang kenal dengan Ki Haji Umaruddin, hanya dipersatukan dengan satu pemahaman, satu frekuensi, lalu kemudian terjadilah satu kesatuan yang sangat luar biasa sekali. Dan Ki Haji Umaruddin tiap hari yang lalu juga sudah masuk TV di Metro TV ya saudara sekalian, luar biasa sekali ketika diarak-arakan di
kota mana ya, kota Pajar Baru ya kalau tidak salah namanya. Luar biasa sekali, dan hal ini kemajuan yang sangat pesat sekali saudara sekalian. Ketika Ki Haji Imaduddin sudah masuk TV nasional, ini sudah dianggap serius saudara sekalian. Dan mudah-mudahan Menteri Agama dan Presiden baru kita Pak Prabowo menganggap serius polemik nasab ini sehingga cepat selesai ya saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.